Iran dan Israel terus saling melancarkan serangan pada Sabtu, 14 Juni 2025 hingga Minggu. Dari pihak Israel, serangan-serangan ini merupakan bagian dari fase terbaru Operasi Rising Lion, sebuah kampanye yang bertujuan menghancurkan kemampuan nuklir dan kapasitas senjata jarak jauh milik Iran. Di antara serangan tersebut, sebuah misi dilaporkan berhasil melumpuhkan sebuah pesawat tanker pengisian bahan bakar udara milik Angkatan Udara Republik Islam Iran, IRIAF, di Bandara Mashhad, Timur Laut Iran. Menurut pejabat militer Israel, serangan ini merupakan serangan terjauh sejak awal operasi. Serangan tersebut bahkan diklaim sebagai salah satu serangan udara jarak jauh paling signifikan yang pernah dilakukan oleh Angkatan Udara Israel, IAF. Misi tersebut merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk mencapai superioritas udara di seluruh wilayah Iran, sebagaimana disampaikan oleh Angkatan Udara Israel, IAF. Pada hari sebelumnya, terpantau adanya penerbangan transportasi Iran yang sangat berisiko dari Teheran, tepat ketika Israel berhasil meraih superioritas udara di atas ibu kota Iran tersebut. Sementara itu, pemerintah Teheran terus melancarkan serangkaian serangan balasan menggunakan rudal dan pesawat tak berawak ke wilayah Israel. Serangan-serangan tersebut dilaporkan telah mengeliminasi sedikitnya 10 orang dan melukai lebih dari 100 orang dalam satu malam. Serangan terbaru yang dilancarkan Iran terhadap Israel menyaksikan sejumlah rudal berhasil menembus sistem pertahanan udara di wilayah utara dan tengah negara tersebut. Gelombang serangan pertama dimulai sesaat setelah pukul 23 waktu setempat pada hari Sabtu, ditandai dengan peringatan serangan udara di Yerusalem dan Haifa. Gelombang kedua menyusul sekitar pukul 2 dini hari. Menurut laporan media Israel, sedikitnya 35 orang dinyatakan hilang setelah serangan yang terjadi di kota Bat Yam, yang terletak di sebelah selatan Tel Aviv. Layanan darurat melaporkan bahwa sebuah rudal menghantam sebuah gedung berlantai 8, mengeliminasi sedikitnya 6 orang dan melukai sekitar 180 orang. Selain itu, sebuah rudal balistik lainnya dilaporkan berhasil menghindari sistem pertahanan udara dan menghantam Rehovot, yang juga berada di luar Tel Aviv, mengeliminasi 2 orang. Salah satu target utama serangan di Rehovot diduga merupakan sebuah lembaga sains. 4 korban jiwa lainnya akibat serangan Iran terhadap kota mayoritas Palestina, Tamra, yang terletak di Israel Utara, pada Sabtu malam. Ancaman serangan rudal dan pesawat tak berawak dari Iran yang terus berlanjut menyebabkan wilayah udara Israel tetap ditutup pada hari Minggu, menandai penutupan ini sebagai hari ketiga berturut-turut. Dalam pernyataan bersama, Kementerian Transportasi dan Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan bahwa, karena situasi keamanan dan sesuai dengan instruksi otoritas keamanan, wilayah udara Israel saat ini ditutup untuk penerbangan sipil, tidak ada penerbangan masuk maupun keluar yang diizinkan beroperasi. Terkait Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv, yang merupakan bandara internasional tersibuk di Israel, pihak otoritas bandara menyatakan bahwa pemberitahuan mengenai pembukaan kembali bandara akan diberikan setidaknya 6 jam sebelumnya. Keputusan untuk membuka kembali penerbangan ke Israel, menurut pernyataan tersebut, hanya akan diambil setelah dianggap benar-benar aman. Sementara itu, hingga hari sebelumnya, pasukan pertahanan Israel, IDF, memfokuskan serangan mereka pada infrastruktur energi milik Iran seiring berjalannya Operasi Rising Lion. Serangan terus berlanjut, ditandai dengan terbakarnya depot minyak Shahran di Teheran akibat serangan yang dilancarkan oleh Israel. Pejabat Iran menyatakan bahwa situasi di lokasi tersebut berada dalam kendali. Insiden ini merupakan salah satu dari 2 depot minyak di Iran yang saat ini mengalami kebakaran, dengan depot lainnya terletak di wilayah selatan Teheran. Pada saat yang sama, infrastruktur energi di Israel juga menjadi sasaran serangan Iran, termasuk kilang minyak di kota Haifa, Israel Utara. Pejabat setempat melaporkan bahwa tidak ada korban luka dalam insiden tersebut. Namun jaringan pipa dan saluran transmisi mengalami kerusakan sehingga memaksa beberapa fasilitas untuk ditutup sementara. Serangan Israel lainnya ditujukan ke gedung utama milik Kementerian Pertahanan Iran. Kantor berita Tasnim melaporkan bahwa serangan tersebut hanya menyebabkan kerusakan ringan. Selain itu, gedung Kementerian Pertahanan lain di pusat kota Isfahan juga dilaporkan menjadi target serangan, sebagaimana diberitakan media Iran. Kantor berita ISNA mengutip pernyataan Wakil Gubernur Provinsi, menyampaikan bahwa salah satu pusat yang berafiliasi dengan Kementerian Pertahanan di Isfahan diserang, dan kemungkinan kerusakan masih dalam penyelidikan.
Laporan yang belum terkonfirmasi menyebutkan bahwa fasilitas yang menjadi sasaran di Isfahan diduga terlibat dalam desain dan pengembangan seri Shahed, pesawat nirawak serang jarak jauh satu arah yang terkenal karena penggunaannya oleh Rusia dalam konflik di Ukraina. Serangan terhadap fasilitas Iran yang terkait dengan produksi senjata, di luar program nuklir dan rudal strategis jarak jauh, sejalan dengan peringatan evakuasi yang dikeluarkan Israel kepada warga Iran yang tinggal di dekat fasilitas produksi senjata di Teheran dan lokasi lainnya di seluruh negeri. Dalam pernyataannya, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan bahwa militer Israel akan terus menyerang lokasi-lokasi tersebut dan akan terus mengupas kulit ular Iran di Teheran maupun di tempat lain, dengan menargetkan kemampuan nuklir dan sistem persenjataan. Peringatan evakuasi yang dikeluarkan oleh pasukan pertahanan Israel mencakup semua pabrik senjata dan fasilitas pendukung yang ada. Menurut IDF, target serangan mereka mencakup fasilitas nuklir di Isfahan. Selain fasilitas nuklir, markas besar kepolisian Teheran di pusat ibu kota Iran juga dilaporkan menjadi sasaran serangan pada hari yang sama. Meningkatnya penggunaan Joint Direct Attack Munition, JAM, oleh Angkatan Udara Israel kini mulai terkonfirmasi, mencerminkan keunggulan udara yang dicapai IAF di sejumlah wilayah Iran. Meski demikian, JAM sendiri tidak memberikan jangkauan serangan jarak jauh yang signifikan. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menyampaikan bahwa serangan Israel sejauh ini telah berhasil menghambat program nuklir Iran, kemungkinan untuk jangka waktu bertahun-tahun, dan memperingatkan bahwa serangan yang lebih besar masih akan dilakukan. Dalam sebuah pesan video, Netanyahu menyatakan bahwa mereka akan menyerang setiap lokasi dan setiap target milik rezim Ayatollah. Apa yang Iran rasakan sejauh ini tidak sebanding dengan apa yang akan Iran hadapi dalam beberapa hari mendatang. Setelah dikonfirmasi adanya korban warga sipil Israel dalam serangan semalam, Netanyahu menegaskan bahwa Iran akan membayar harga yang mahal atas tindakannya. Pemimpin Israel tersebut juga mengunjungi lokasi serangan rudal terhadap sebuah bangunan perumahan di Bat Yam. Di tengah eskalasi ini, Iran tetap berkomitmen untuk membalas setiap serangan Israel. Presiden Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa Iran akan memberikan respons yang lebih tegas dan keras apabila Israel melanjutkan tindakan permusuhan terhadap Teheran. Sementara itu, militer Amerika Serikat telah mengerahkan asetnya untuk membantu mempertahankan Israel selama serangan balasan rudal dan drone dari Iran. Inggris pun bersiap untuk terlibat jika fasilitasnya di kawasan Timur Tengah diserang Iran, dan dapat memberikan dukungan militer langsung kepada Israel jika diperlukan. Kanselir Inggris, Rachel Reeves, dalam wawancaranya dengan Sky News, menyerukan deeskalasi konflik. Namun, ia menegaskan bahwa Inggris akan mendukung Israel jika diperlukan, sebagaimana telah dilakukan sebelumnya dengan mengirimkan aset pertahanan. Pemerintah Inggris telah mengonfirmasi pengiriman tambahan pesawat tempur multiperan Typhoon dan pesawat tanker Voyager ke kawasan tersebut sebagai langkah pencegahan. Reeves menegaskan bahwa pengiriman ini bukan berarti Inggris terlibat langsung dalam konflik, melainkan untuk melindungi aset-aset pentingnya di kawasan itu. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak terlibat dalam serangan Israel terhadap Iran. Namun, ia memperingatkan bahwa jika Iran menyerang kepentingan Amerika Serikat, maka Amerika Serikat akan merespons dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Trump juga menyatakan keyakinannya bahwa kesepakatan antara Iran dan Israel untuk mengakhiri konflik masih mungkin dicapai. Penambahan target oleh militer Israel menunjukkan besarnya tantangan dalam operasi ini. Selain fasilitas nuklir yang sangat terlindungi, IDF juga menargetkan individu penting Iran, lokasi rudal, jaringan pertahanan udara, pangkalan udara, infrastruktur energi, dan lainnya. Indikasi terbaru menunjukkan bahwa target rezim Iran juga mulai masuk dalam daftar sasaran Israel. Untuk benar-benar menyingkirkan ancaman nuklir Iran, Israel harus menangani seluruh infrastruktur industri yang terkait dengan program senjata jarak jauh dan nuklir, yang berarti operasi ini akan menjadi proses yang panjang dan kompleks, terutama tanpa dukungan penuh dari Amerika Serikat. Perkembangan terbaru menunjukkan citra spektakuler pertahanan udara Israel yang berhasil menghadang rudal balistik Iran menggunakan sistem Arrow, yang menghancurkan ancaman di luar atmosfer bumi melalui tabrakan kinetik. Konflik bersenjata antara Iran dan Israel telah memasuki fase eskalasi baru, dengan kedua pihak saling melancarkan serangan yang semakin terarah dan merusak infrastruktur vital, serta menimbulkan korban jiwa yang signifikan.
Operasi militer Israel menargetkan fasilitas nuklir, militer, dan energi Iran, sementara Iran membalas dengan serangan rudal dan drone ke wilayah Israel. Situasi ini menunjukkan betapa rapuhnya stabilitas kawasan Timur Tengah, di mana keterlibatan langsung maupun tidak langsung dari kekuatan global, seperti Amerika Serikat dan Inggris berpotensi memperluas lingkup konflik. Pada akhirnya muncul sebuah pertanyaan yang menarik. Sejauh mana komunitas internasional mampu mencegah konflik terbuka antara Iran dan Israel ini berkembang menjadi perang regional yang lebih luas, atau bahkan memicu ketegangan global yang lebih besar? Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan notifikasi pada video ini, agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam geopolitik, ekonomi global, dan perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.